Saudaraku, malam ini kita mau menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita untuk menjadi hamba-Nya. Menjadi hamba Tuhan adalah mudah di tengah tuntutan zaman agar kita mencari kekuasaan, kekayaan, dan popularitas. Marilah kita hayati. Jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi kita. Renungkan panggilannya dengan menyanyikan Ku Dengar Panggilan Tuhan. Salib ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Malam itu Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya, saat derita menanti di depan mata. Murid-muridku, sambutlah perjamuan makam terakhirku ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun, benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Menyanyikan PKJ 43.
Kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 32. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, alangkah lebih baiknya prosesi pembasuhan ini juga kita lakukan di keluarga kita masing-masing, suami, istri, Bapak Ibu, dan juga dengan anak-anak dan semua yang ada di rumah tangga, sebagai simbol kita mengasihi. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akan menerima sabda Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di hari ini dalam ibadah Kamis Putih kami boleh meneladani cinta kasih Tuhan yang mengasihi kami dalam kerendahan hati. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami umat-Mu juga menyiapkan hati, jiwa dan pikiran kami untuk menyambut sabda Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, bersabdalah. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Injil Yohanes pasal 13. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17, lalu kemudian ayat 31b sampai dengan ayat yang ke-35. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya
dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan. Haleluya. Di hatiku Yesus, Tuhan bersamalah. Akan kenal setiku dan hilang
khawatirku, di hatiku Tuhan bersabda, ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam ini kita beribadah dalam rangkaian Paskah, yaitu Kamis Putih, dan besok kita akan beribadah Jumat Agung, lalu kemudian Sabtu Sunyi dan Minggu Paskah. Nah, di Kamis Putih ini kita diingatkan dan diajak untuk kita bisa menjadi hamba yang percaya. Ayat 17 akan saya ulangi lagi. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Tuhan Yesus mengatakan di sini, jikalau kamu tahu semua ini. Tadi sudah kita dengarkan dan kita baca bersama-sama di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Ada sebuah keteladanan yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus. Sebelum Tuhan Yesus berada dalam kesengsaraan, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Tuhan Yesus sendiri, akan menjalani kesengsaraan di kayu salib dan kemudian mati, dan di hari yang ketiga bangkit. Ada sebuah tindakan yang tidak hanya seremonial, tetapi bukti konkret yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yang artinya sebenarnya yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus pasca mereka tidak bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus, Tuhan menghendaki agar mereka tidak kehilangan cinta kasih. Kita tahu yang diperlihatkan oleh Tuhan Yesus adalah Tuhan melepas jubahnya, lalu kemudian mengikatkan pada dirinya, dan kemudian Tuhan Yesus membasuh kaki para murid. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang budak atau seorang hamba. Dalam kebudayaan Yahudi, tradisi Yahudi, setiap keluarga yang mampu atau kaya, pasti mereka mempunyai budak atau hamba. Dan tugas dari budak atau hamba ini salah satunya adalah ketika si empunya rumah, si pemilik kehidupannya itu bepergian, para budak ini menanti di depan pintu masuk atau di depan rumah. Dan tradisi orang Yahudi adalah menyediakan air di depan rumah. Nah, sebelum si empunya rumah ini masuk ke dalam rumah, si pemilik kehidupannya ini masuk ke dalam rumah, tugas hamba atau budak adalah membasuh kaki, membersihkan kaki setelah tadi dari bepergian. Ada mungkin kesamaan dengan budaya kita di zaman dulu. Hampir rata-rata di setiap rumah itu juga ada air yang disediakan dalam gentong. Ketika orang itu mau masuk rumah, orang itu kemudian membasuh kaki terlebih dahulu. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, dan itu tugas para hamba, tugas budak. Dan di bacaan kita di Injil Yohanes pasal 13 ini, kita melihat
Semua itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus adalah guru mereka, rabi mereka, Tuhan mereka. Ini yang kita bisa lihat. Ada sebuah hal yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada para murid yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus pasca penyaliban Tuhan Yesus dan pasca di mana para murid hidup tanpa Tuhan Yesus bersama-sama lagi. Mereka diminta untuk tidak kehilangan cinta kasih. Ini yang terpenting dalam kehidupan kita saat ini. Kita bisa melihat sekarang bahwa praktek-praktek kehidupan itu lebih didominasi oleh rasa egoisme, rasa mementingkan diri sendiri. Maunya itu dilayani, maunya itu semua adalah dinomorsatukan. Itu maunya manusia, maunya kita. Sehingga akhirnya kemudian tanpa kita sadari kehidupan kita sekarang ini, kehidupan sosial kita tersekat-sekat. Karena orang tidak mengedepankan cinta kasih. Karena orang tidak mau mengedepankan lagi kerendahan hati. Maka di sini di ibadah Kamis Putih ini sebagai hamba yang percaya bahwa Allah menyertai kita, memampukan kita untuk mempraktekkan hidup di dalam cinta kasih. Kita harus percaya bahwa kita mampu. Tuhan telah mengajarkan kepada para murid waktu itu. Para murid kemudian mengikuti. Dan sekarang ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus, mari kita juga mengikuti keteladanan Tuhan Yesus ini. Tuhan Yesus jelas bersabda di sini di dalam ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kiranya cinta kasih tidak hilang di kehidupan kita. Kiranya cinta kasih selalu ada menjadi dasar di dalam kita hidup di keluarga, di masyarakat, di gereja. Cinta kasihlah yang kita butuhkan, terlebih lagi di saat kita menghadapi krisis seperti ini. Kita membutuhkan kepedulian satu dengan yang lainnya, di mana banyak yang perlu dukungan-dukungan kita, bantuan-bantuan kita, petugas-petugas kesehatan, para relawan, mereka yang sekarang mencoba untuk memberikan bakti derma dalam hidupnya, memberikan dirinya untuk merawat, menolong para pasien corona. Mereka butuh kepedulian dari kita, pertolongan-pertolongan kita, dukungan-dukungan kita. Banyak hal yang bisa kita berikan, seperti kita membantu penyediaan alat pelindung diri, masker, ataupun juga menyediakan makan siang dan sebagainya. Itu salah satu bentuk kepedulian kita saat ini. Kepedulian kita secara pribadi jelas, saya akan selalu mengingatkan, rajin-rajin kita untuk membasuh kaki, tangan kita, membersihkan diri kita. Kita budayakan budaya-budaya bersih dalam kehidupan kita. Itu juga salah satu bentuk kepedulian dalam diri kita, bagaimana kita mengedepankan cinta kasih. Tuhan Yesus mengajarkan dan memerintahkan kepada kita, inilah perintah baru, yaitu adalah hidup di dalam cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Mari kita naikkan doa syafaat kita. Mari berdoa. Yesus Tuhan Allah kami berterima kasih sabda yang telah kami terima. Tuhan mengendaki di kehidupan kami senantiasa kami mampu mengedepankan cinta kasih. Kami juga mengakui sadar diri sebagai manusia ketika kami memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Kami mudah untuk kemudian hanya memikirkan diri kami sendiri, mengabaikan kehidupan orang lain. Tidak peduli, kami hanya mencari menang sendiri. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri. Ya Tuhan, ampunilah. Mampukan kami, umat-Mu di tempat ini, seluruh jemaat di GKJ Karangdowo, baik para simbah, para dioswo, para pensiunan, para bapak, para ibu, para orang tua, dan juga anak-anak Tuhan, para remaja, para pemuda. Kiranya kami hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Kiranya ibadah Kamis Putih ini mengingatkan, menyadarkan, dan memampukan kami semua. Ya Tuhan Allah kami, di dalam keberadaan kami bersama dengan masyarakat baik di bangsa dan negara kami maupun juga masyarakat di bangsa-bangsa di dunia ini, kami sedang diperhadapkan dengan corona. Ya Tuhan, berbelas kasihanlah kepada kami, kepada para pemerintah, kepada para petugas kesehatan, para dokter, para perawat bidan, para relawan, dan seluruh pasien corona, dan juga seluruh masyarakat di Indonesia. Mampukan kami untuk rendah hati, mempedulikan kehidupan orang lain dan juga kehidupan diri kami sendiri. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Kami mengakui kami tidak mampu, kami tidak berdaya, kami rapuh ketika kami diperhadapkan dengan virus corona ini. Ya Tuhan, jangan biarkan kami menjadi tidak percaya. Kami mau selalu percaya Tuhan menyertai kami, Tuhan memampukan kami, Tuhan menolong dan memelihara hidup kami. Tuhan berkati gerejamu di tempat ini, Bapak Ibu majelis, seluruh kehidupan jemaat di dalam masa karantina ini, di dalam pemulihan kesehatan. Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan ampuni dosa dan salah kami. Jadilah kehendak Tuhan di kehidupan kami. Kami naikkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat GKJ Karangdowo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik diantaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Demikian dasar yang kita pakai untuk mengumpulkan persembahan. Di dalam kita mengumpulkan persembahan, marilah kita iringi PKJ 149 bait yang pertama.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Dalam doa kami antarkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, perkenankanlah ya Tuhan kami kembali menghampiri tahta-Mu. Segala puji syukur dan terima kasih kami naikkan kepadamu, karena di dalam kebaktian Kamis Putih pada sore hari ini Tuhan telah berfirman kepada kami. Kiranya firman-Mu ini bisa menjadi sarana di dalam kehidupan kami menuju hari lepas hari yang akan kami lewati. Tuhan, sebagai rasa ucap syukur kami karena Tuhan telah berfirman, kami bersama-sama akan mengumpulkan persembahan. Ya, kiranya persembahan ini sebagai rasa ucap syukur kami kepada Engkau. Kiranya Tuhan berkati dan sucikan sehingga persembahan ini bisa kita pakai untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi. Tuhan, apabila di dalam kami mengumpulkan persembahan ada dosa-dosa yang terselip, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah pada sore hari ini. Kiranya Tuhan tuntun kami ke rumah kami masing-masing, sehingga kami dapat berkumpul dengan sebagian keluarga yang telah kami tinggalkan dengan selamat. Gereja-Mu yang akan kami tinggalkan, kuserahkan kepadamu. Kiranya Tuhan jagai sehingga dapat kita pakai untuk ibadah selanjutnya. Tuhan, apabila di dalam kami berdoa ada dosa yang terselip, kiranya Tuhan berkenan untuk mengampuni. Hanya di dalam kasih Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita diutus dan diberkati oleh Tuhan. Terimalah pengutusan dari Tuhan. Tuhan telah menunjukkan kasih-Nya. Kami telah diselamatkan oleh-Nya. Tuhan memanggil kita menjadi hamba-Nya. Kami mau menjadi hamba-Nya yang percaya. Jadikanlah hamba Tuhan yang percaya. Kami mau percaya dan mewartakan serta baginya. Kami mau hidup seturut kehendak. Kasih paling agung dari Tuhanku, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, kobarkan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan medan dosaku. Terimalah berkat Tuhan. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya, dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin.
utus aku